Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi, dan pemirsa, ini suatu yang penting juga untuk kita bahas bersama, bagaimana mengatur pola makan ya untuk anak-anak yang sudah mulai obesitas. Orang tua, satu keluarga perlu bareng-bareng ya, aware juga, nggak cuma nanti anak-anak yang obes, tapi juga Anda nih ya yang sebagai anggota dari keluarga ikut bareng-bareng mengatur pola makan biar terbentuk satu lingkungan yang kondusif gitu buat bareng-bareng, sehatnya bareng-bareng, nggak cuma sendirian. Oke, lanjut Mbak, tadi kan berarti olahraga itu kan sesuatu yang penting ya, dan kombinasi seperti apa itu? Ya, jadi tadi kami ulang sedikit ya. Jadi olahraga tadi bisa mengkombinasikan nih antara olahraga aerobik, contohnya berjalan cepat seperti itu, kemudian bersepeda, berenang, dengan olahraga untuk kekuatan otot nih. Contohnya misalkan lompat tali, sit up, push up, senam, seperti itu. Ini baiknya dilakukan 3 kali dalam seminggu untuk olahraga yang memperkuat otot ini. Untuk aerobik tadi bisa dilakukan sekitar 4-5 kali dalam seminggu. Oke ya, jadi jadwalnya lumayan padat ya, karena ini kan untuk sehat bareng-bareng gitu ya. Oke, ini kan di awal kan pasti nggak mudah juga ya untuk membiasakan mengatur jadwal seperti itu. Apalagi nih, ini saya mewakili alasan dari pemirsa ya. Jadwal kerja orang tua ini full, jadwal sekolah anak juga full, anak-anak pulangnya sampai dengan sore. Jadi tipsnya gimana nih harus bisa menyelipkan aktivitas fisik olahraga tadi itu? Iya, jadi memang harus ada ini ya, apa namanya, mungkin orang tua bisa membuat jadwal ya, seperti itu Mbak. Jadi bikin jadwal, kira-kira dalam seminggu nih mau apa nih gitu ya, program apa nih anak-anak gitu. Sebenarnya bisa juga sih alternatifnya dengan dimasukkan dalam mungkin les anak-anak seperti itu ya. Bisa dimasukkan ke les anak-anak, kira-kira les ini tapi tentunya yang bersifat olahraga, seperti aktivitas fisik misalkan. Ekstrakurikuler bisa juga ya? Bisa juga dipilih ekstrakurikuler yang memang dia cenderung menggunakan fisik seperti itu ya, gitu. Itu bisa juga. Itu jadi alternatif juga. Oke, kemudian tapi ini memang benar ada penelitian tentang hal ini juga, ini tentang obesitas untuk anak itu perkembangannya seperti apa? Iya, benar sekali, ada beberapa penelitian ya. Jadi semisal ini ternyata kalsium ini ada hubungannya dengan obesitas. Jadi menurut penelitian, anak yang obesitas itu ternyata dia asupan kalsiumnya ini ternyata rendah, seperti itu. Kebiasaan asupan kalsiumnya ini rendah, sehingga dia menimbulkan obesitas seperti itu. Nah, jadi penting juga ini berdasarkan penelitian tadi bahwa orang tua perlu menambahkan mungkin asupan kalsium pada anak obesitas seperti itu ya. Beberapa contoh bahan makanan tinggi kalsium, misalkan kol, kemudian yogurt, bayam, brokoli, kemudian cumi, udang gitu ya, kemudian edamame, susu kedelai, kacang-kacangan seperti itu ya. Dan apa tadi namanya, mungkin ini ya yang perlu ditanyakan oleh orang tua ini tadi, sebisal susu bagaimana? Diketahui kan bahwa susu itu kan klaimnya kan tinggi kalsium ya, seperti itu. Padahal anak obes nih, apa masih boleh nih minum susu seperti itu ya. Nah, pada anak obesitas nih orang tua bisa mengkombinasikan nih antara susu rendah lemak, susu sapi rendah lemak dengan susu kedelai nih. Untuk pemberiannya frekuensinya nih bisa 3 kali ya dalam seminggu, itu menggunakan susu rendah lemak, susu sapi rendah lemak, dan juga 3 kali dalam seminggu itu menggunakan susu kedelai. Karena apa, ini tadi susu kedelai juga dia, kedelai itu kaya akan kalsium tadi ya, sehingga dia bisa membantu untuk mungkin mensupport ya penurunan berat badan pada anak obesitas seperti itu. Oke, kalau kita berbicara mengenai susu ya, ada opsi susu kedelai juga gitu. Ada juga kan susu almond gitu, itu susu oat itu bisa dipilih juga kan? Iya, bisa dipilih juga seperti itu. Sama-sama bersumber dari kacang-kacangan ya. Jadi semua jenis kacang-kacangan itu memang tinggi akan kalsium seperti itu. Jadi alternatifnya bisa menggunakan oat seperti itu. Kemudian apa namanya, almond tadi, meskipun memang harganya lebih pricey ya dibanding dengan kedelai seperti itu. Oke, kita masih bahas tentang susu dulu sebentar ya pemirsa ya. Ini menarik ini. Kadang kan kalau kita ngerasa biar anak sehat maka disediakan susu, itu kayak udah yang ngerasa tenang gitu orang tua. Tapi memilih susu kan juga berarti orang tua harus melihat dulu kandungannya apa ya, karena kan beberapa saya lihat kan kandungannya ada, dia kan mix full cream, jadi bukan yang dari 100% susu sapi, tapi ada campuran-campuran juga di situ. Itu seperti apa nih sebenarnya kalau tips memilih susu buat anak? Sebenarnya untuk memilih susu ini yang pertama kita harus menyesuaikan dulu ya dengan usia anak ini seperti itu. Jadi ada perbedaan kandungan nutrisinya biasanya ya. Jadi biasanya para produsen itu sudah menyesuaikan ini untuk susu komersial ya. Sudah menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai usia ya. Siap seperti itu. Jadi memang pada anak usia di bawah 1
tahun biasanya nanti dia kalorinya lebih rendah, kemudian zat besinya biasanya juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu anak usia balita 2-5 tahun juga ada penyesuaian lagi seperti itu, maupun anak yang usia sekolah seperti itu. Jadi Itu memang pertama itu ya. betul. Jadi kita perlu melihat kandungan zat gizinya dulu seperti apa seperti itu. Ya. Kemudian itu tadi. Nah, kan kita ada label ya, label makanan itu perlu cek juga nih sebenarnya dia kandungan gulanya berapa, betul. proteinnya berapa. Sekarang sudah banyak ya, kita buka Google aja sudah banyak nih cara membaca label kemasan, termasuk pada susu ini kita juga bisa lihat sebenarnya kandungan-kandungan apa sih. Jadi orang tua bisa melihat nih kira-kira nutrisi apa saja nih, zat gizi apa saja yang diperlukan dalam anak usia sekian, seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa melihat satu produk yang mau kita pilih, misalkan oh ternyata di produk ini itu seperti ini nih kandungannya, kira-kira tepat tidak, nah seperti itu. Jadi harus melakukan riset kecil-kecilan juga ya pemirsa ya. Ini jangan kalah nih ortu-ortu sekarang parentingnya udah keren-keren ya. Keren karena media sudah banyak banget dia dapat diakses pengetahuan di mana aja seperti itu. Jadi kalau misalnya ada bahasa iklannya mau ini kalsiumnya tinggi, cek dulu nih di kemasan belakangnya. Sebenarnya kebutuhan anak berapa sih? Apakah itu sudah sesuai dengan usianya ya? Nggak sekedar brand tertentu, tidak sekedar harga ya. Iya betul. Tapi ini yang tidak kalah penting bahwa sebenarnya susu itu kan hanya sebagai tambahan saja ya. Dia tidak bisa menggantikan makanan utama. Jadi tetap anak-anak itu idealnya makan tetap 3 kali sehari ya. Makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam dengan camilan selingan, makan selingan 2 kali tadi. Ya, jadi apabila memang pada asupan anak-anak ini dirasa kurang nih, itu baru kita tambahkan susu sebenarnya. Sebenarnya begitu. Jadi tetap tidak bisa menggantikan kebutuhan zat gizi yang memang diperlukan gitu oleh anak, kecuali mungkin anak dalam kondisi khusus, misalkan dia sedang sakit seperti itu ya, sehingga dia butuh asupan lebih gitu, nafsu makannya menurun atau dia ada gangguan pada indera pengecapnya, sehingga dia mungkin belum bisa menelan makanan utuh seperti itu, kita bisa gantikan dulu sebentar dengan susu. Itu kondisi khusus berbeda lagi seperti itu. Kemudian kalau jam-jam bisa mengkonsumsi tadi itu makan kan sehari 3 kali, selingan 2 kali, itu di jam-jam berapa saja? Iya, biasanya sarapan pagi sebelum anak sekolah ya pastinya kita biasa berikan bisa dari jam 6, antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Kemudian makan siang itu biasanya memang 12, ada sekolahan yang sudah sekaligus menyiapkan makan siang ya, antara jam 12 sampai jam 13, dan ini waktunya bisa menyesuaikan, bisa lebih mundur kalau misalkan memang mungkin pulang sekolahnya agak sore seperti itu. Nah, untuk anak yang pulang sekolahnya lebih lewat dari jam makan siang nih, kan orang tua mungkin bisa membawakan bekal nih tadi ya, justru lebih terkontrol kalau orang tua yang membawakan seperti itu, karena kalau dia jajan di luar kan tidak terkontrol kalorinya. Opsinya adalah batagor, goreng-gorengan ya, dari tepung. Kemudian kalau untuk makan malamnya? Iya, jam makan berapa? malamnya ini untuk anak obesitas ini sebaiknya memang lebih awal ya. Jadi memang pada anak dengan obesitas itu sebaiknya menghindari waktu makan malam itu menjelang waktu tidur. Sebaiknya memang diberikan 3-4 jam sebelum waktu tidur. Ini bisa lebih sore, misalkan menjelang maghrib seperti itu. Maksimal pukul 7 malam. Maksimal 7 malam ya. Kan ada juga yang pendapatnya biar tidurnya nyenyak minum susu dulu sebelum tidur. Betul atau tidak itu, Mbak? Kalau itu sebenarnya gini, yang menyebabkan dia nyaman untuk tidur kan dia banyak faktor ya, seperti itu. Mungkin karena dia mungkin lapar, jadi dia kalau merasa kalau minum susu hangat, kenyang, terus dia bisa tidur nyenyak. Sebenarnya hanya seperti itu sih. Jadi dia tidak ada pengaruh, maksudnya benar-benar secara literasi ya, maksudnya antara susu ini dikonsumsi harus sebelum tidur. Justru kadang sebelum tidur pun lupa mungkin gosok giginya, jadi larinya ke kesehatan gigi seperti karies seperti itu. Nah, ini kalau misalnya pemirsa kan nggak bisa tanya lebih detail seperti ini ya, ini di Harjatu kita bisa konsultasi? Iya benar, jadi kami ada poli ya, instalasi gizi, poli rawat jalannya, kami buka setiap hari di jam kerja, Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 15.00. Banyak kan yang datang konsultasi itu yang di Yogyakarta ini? Iya, ada juga seperti itu. Ada juga ya, karena kan tadi kan kasusnya di Yogyakarta kan persentasenya juga ternyata ada gitu ya, angkanya ya. Biasanya pada anak-anak usia remaja ya, sekitar SMP, SMA itu mereka mungkin sudah mulai aware ya, sudah mulai mereka kayak agak nggak pede nih, udah agak kegemukan nih seperti itu. Jadi kebanyakan memang dari mereka yang sudah aware seperti itu, jadi mereka datang dan mereka ingin melakukan konsultasi seperti apa
sebaiknya untuk pengaturan pola makan ini. Seperti itu. Ini kan udah yang usia-usia pelajar ya. Tapi Iya, betul. kalau di Jogja apakah yang paling banyak ditemukan dari persentase tadi itu dari angka pelajar tadi itu atau dari anak-anak yang balita juga cukup banyak? Ya, jadi kalau sebenarnya lebih banyak ke anak remaja ya, karena kan tadi yang saya sampaikan bahwa obesitas itu kan dia suatu Lifestyle keadaan juga ya. kronis ya. Jadi dia tidak bisa kita mungkin makan hari ini makan, besok kita langsung obes nih. Oke. Pasti dia membutuhkan waktu seperti itu. Jadi ketika dia masa balitanya mungkin makannya dia tinggi kalori, masa usia prasekolahnya juga dia sering jajan. Ketika dia remaja mungkin dia sudah mulai menuai hasilnya nih, mulai berat badan naik, pipi cabi gitu ya, terus mungkin timbul jerawat-jerawat nih karena Iya, perubahan iya. hormon. Betul. Nah, seperti itu. Oke, ini mungkin bisa diberikan tips juga untuk bisa menyiapkan makanan yang sehat untuk keluarga itu seperti apa sih Mbak? Silakan. Iya, jadi tips ini untuk menyiapkan makanan sehat, yang pertama itu tadi ya, jadi selalu kombinasikan nih berbagai jenis bahan makanan, karena tidak ada bahan makanan itu yang sakti ya, seperti dewa. Jadi konsumsi ini aja nih, ini udah pasti mencukupi semua, tidak ada. Jadi semua itu butuh bervariasi seperti itu. Jadi saling melengkapi antara satu jenis bahan makanan dengan bahan makanan yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk memperhatikan itu tadi kecukupan protein, lemak, karbohidrat, karena semuanya masih sangat diperlukan, tidak hanya untuk anak-anak ya, pada orang dewasa juga itu penting seperti itu. Kemudian jangan lupa tadi membaca label pada makanan kemasan, karena tidak bisa kita pungkiri ya, sekarang ini kita berjamuran ya, maksudnya makanan kemasan ini memang kita kebutuhan juga sebenarnya, tapi kita jangan lupa untuk membaca ya label makanan ini sebenarnya kandungan gizinya apa sih, perlu nggak ini untuk tubuh, berbahaya nggak ini untuk tubuh, seperti itu. Oke, jadi harus jadi orang tua yang cerdas dan juga untuk para pelajar juga memilih makanan minuman yang cerdas ya, yang bijak ya. Jangan asal viral aja lalu dikonsumsi gitu. Tapi kandungannya ternyata lebih banyak natrium, gulanya tinggi, ya, betul. sayang sekali karena investasi masa depan kan ya nggak langsung serta-merta ini akan jadi obes yang kronis gitu. Betul. Dan kalau perlu konsultasi lebih lanjut langsung datang ke Harjo Lukito. Nanti akan standby, bisa ketemu Mbak Aisyah juga di sana Iya, ya. bisa ada ahli gizi kami. Oh iya, kami juga ada sedikit informasi Iya, silakan. bahwa dalam waktu dekat ini kami instalasi gizi RSPO Harjo Lukito, kami akan segera launching untuk catering diet. Oh, ada catering diet, Iya, betul. oke. Jadi nanti bagi pemirsa nih di rumah warga Yogyakarta yang mungkin nanti ingin membutuhkan nih ya catering diet, ya ini bisa nanti menghubungi ke instalasi gizi RSPO Harjo Lukito. Ya nanti bisa diakses kapan launchingnya, yang pasti dalam waktu dekat nih Mbak Isya. Nanti ya di sosial media nanti ada ya seperti itu. Nah ini yang masih bingung ini ya mau mengatur makannya seperti apa, karena kalau dengan catering diet akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Betul, ya. pasti kita akan menghitung dulu nih sebenarnya dari berat badan, tinggi badannya, kira-kira kebutuhan kalorinya dia berapa gitu. Nanti akan kita sesuaikan, kita terjemahkan ke dalam bahan-bahan makanan yang kita sajikan di catering diet ini. Wah ini pilihan yang pas. Ya udah nih pemirsa, langsung bisa merapat ke instalasi gizi dari Harjo Lukito ya, atau kepoin dulu di akun Instagramnya biar tahu update-nya, launchingnya kapan. Dan tetap harus stay healthy, makan jangan asal kenyang ya, karena makan itu investasi kita untuk tetap sehat di masa depan. Terima kasih Mbak Aisyah dan terima kasih pemirsa, kita ketemu lagi di obrolan pagi berikutnya. Sampai jumpa.